Baik, selamat pagi dan selamat sahabat Miss ucapkan untuk anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat? Pastinya sehat ya. Nah, pada hari ini, di PGM pada sahabat hari ini, Miss ingin membawakan sebuah renungan singkat dengan judul Saya Punya Tuhan Yesus. Namun kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai untuk mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk selalu menyertai kami dan berkati kami. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami untuk kami bisa memahaminya dan menerapkan itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari Sabat ini berjudul Saya Punya Tuhan Yesus. Di sini Miss mau ada satu pertanyaan nih. Nah, pernah tidak anak-anak atau adik-adik merasa takut gitu ya, merasa takut banget gitu ya. Mungkin ada yang takut gelap gitu ya. Kalau misalnya malam-malam nggak berani ke kamar mandi sendirian, atau kalau mau kemana pun pada malam hari itu nggak berani karena takut gelap. Atau ada juga yang takut dapat nilai jelek gitu ya. Nah, bagaimana sih rasanya kalau misalnya kita mendapat nilai yang jelek, terus akhirnya tidak naik kelas? Apakah itu suatu hal yang menyenangkan? Tentunya tidak ya. Nah, pada hari ini, kalau misalnya adik-adik semuanya takut untuk mendapatkan nilai yang jelek, maka apa yang harus dilakukan? Ya, adik-adik harus rajin belajar, mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah kisah di dalam Alkitab supaya kita tidak takut. Ada yang tahu? Ada di mana? Ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, ini adik-adik boleh dibuka ya Alkitabnya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di sini Miss akan menceritakan kisah atau sebuah cerita mengenai jangan takut. Nah, pada suatu petang setelah mengajar banyak orang, Tuhan Yesus bersama murid-murid berlayar ke seberang danau. Ini ya. Ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba terjadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. Tidak berapa lama perahu itu mulai penuh dengan air dan murid-murid mulai ketakutan. Sementara terjadi badai itu dan semua murid ketakutan, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, ini saat ada badai di kapal yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus malah tidur saat itu. Murid-murid semakin takut dan mereka berpikir mereka akan segera tenggelam. Karena itu, mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, ini ya, saat mereka mulai ketakutan. Takut apa? Takut akan badai, takut binasa, takut mereka akan tidak selamat. Nah, itu karena itulah mereka membangunkan Tuhan Yesus. Melihat murid-murid yang ketakutan itu, Tuhan Yesus membangun dan menghadiri angin itu serta berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Sehingga angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Kemudian Tuhan Yesus baik kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid sangat heran. Bahkan mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, ini adalah kisah mengenai saat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Di sanalah
murid-murid Yesus merasa ketakutan karena badai yang sangat dahsyat. Nah, rata-rata di dalam murid Yesus itu adalah seorang nelayan yang otomatis pekerjaannya pasti sudah sering ya menghadapi badai di lautan. Namun karena ini satu hal yang beda seperti dari biasanya, badai yang sangat dahsyat yang mereka belum temui dan mereka merasa takut. Mereka takut kalau misalnya mereka binasa, mereka tidak selamat. Nah, karena itulah mereka membangunkan Yesus yang saat itu sedang tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya saat dia meredakan angin ribut tersebut, mereka berkata apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, inilah seperti ayat intinya yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, apakah adik-adik juga sering takut menghadapi sesuatu? Mungkin takut tidak berhasil, takut tidak punya teman, takut dibenci orang, ataupun banyak sekali ketakutan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, adik-adik boleh renungkan sendiri apa yang menjadi ketakutan dalam diri kalian. Nah, adik-adik atau anak-anak sekalian tidak perlu takut akan semuanya itu. Yang penting adalah kalian sudah melakukan semua hal yang baik, dan yang terpenting juga adalah kalian punya Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan setiap keluhan dan permohonan kita semua. Seperti judulnya, saya punya Tuhan Yesus. Kita semua memiliki Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tidak ada yang perlu kita takutin. Yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan semuanya dengan baik dan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kalau misalnya kalian takut mendapatkan nilai yang jelek, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan, yaitu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, lalu rajin, bertanya, ataupun aktif di dalam kelas, dalam pembelajaran. Nanti sisanya kita serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, saat adik-adik atau anak-anak sekalian merasa takut sekali dalam kehidupan ini, tidak perlu ya namanya takut. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini asal kita mempunyai Yesus. Seperti ayat ininya ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Karena itulah adik-adik semuanya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, apapun ketakutan yang kalian miliki, apapun yang membuat kalian merasa gentar atau khawatir untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa? Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang siap untuk mendengarkan setiap keluhan kita dan selalu memberikan jalan keluar untuk kita. Karena itulah pada hari Sabat ini, melalui firman yang bisa Miss bawakan pada hari ini, pada pagi ini, bisa menguatkan kita untuk kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan segalanya, karena kita punya Tuhan Yesus. Itulah sebagai penutup, kita sama-sama duduk kepala, kita berdoa ya. Bapa kami dan kerajaan surga, terima kasih Bapa kata Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dan kami telah mendengarkan atau merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya bantu kami Tuhan untuk kami tidak takut akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, karena kami memiliki Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih atas semua Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, selamat Sabat. Selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari Sabat yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati.